Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang dua syarat mendapat madat. Madat itu artinya anugerah ketuhanan. Bentuknya adalah nurullah, cahaya Allah atau ilmullah. Ada dua syarat yang harus dimiliki oleh seorang hamba ketika dia ingin mendapatkan madad ilahiyah, anugerah ketuhanan. Dua syarat itu, yang pertama adalah az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia. Artinya dia tidak mau tertipu oleh dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi menjadikan dunia sebagai kendaraan atau sarana untuk meraih tujuan. Itu pengertian zuhud. Yang kedua, setelah orang itu zuhud, dia juga harus meyakini kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Nah, guru yang dimaksud di sini adalah guru mursyid. Guru mursyid itu guru rohani yang kalau kita gambarkan dalam sebuah perguruan tinggi, ya, misalnya thariqah itu seperti halnya perguruan tinggi, maka di situ akan ada rektor sekaligus guru besar. Nah, itu namanya mursyid. Direktornya dan guru besarnya itu mursyidnya. Kemudian mursyid ini akan dikelilingi oleh guru besar tapi bukan rektor. Ya. Setelah itu di bawahnya lagi ada dosen. Nah, saya itu statusnya asisten dosen. Ya, asisten dosen. Jadi syarat kedua, seseorang yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah, di samping dia mempersiapkan wadahnya, yaitu dalam bentuk hati yang bersih dan kosong dari sesuatu yang selain Allah atau sesuatu yang tidak berorientasikan Allah, dia juga harus memiliki seorang guru, yang guru itu telah sempurna ilmunya dalam arti ilmu lahir maupun ilmu batin, ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Kemudian ada mata rantai yang langsung nyambung ke Rasulullah. Seorang murid harus meyakini akan kebenaran ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Karena jika tidak, dia tidak akan mendapatkan saluran ilmu. Jadi ketika seseorang telah mampu zuhud di dunia dan meyakini bahwa gurunya adalah orang yang sempurna ilmunya, maksudnya sempurna ilmunya itu ya menguasai ilmu syariat, juga menguasai ilmu hakikat. Kemudian gurunya tadi itu sebagai pelanjut tugasnya para nabi dan pewarisnya Nabi Muhammad SAW, karena dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama itu menjadi pewarisnya para nabi. Kalau sudah seperti itu, ya, maka demi Allah orang tersebut pasti akan mendapatkan al-madad, itu anugerah ketuhanan. Dan anugerah itu oleh Allah akan terus diberikan setiap malam, siang, setiap bulan, setiap tahun, setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap detik.
sehingga hatinya penuh dengan ma'rifatullah. Kalau sudah hatinya penuh dengan ma'rifatullah, hatinya akan tentram ketika zikrullah, ya. Dan dia akan punya pendirian yang kokoh, iman yang kuat bagaikan gunung. Karena zuhud di dunia itu akan menjadikan hatinya itu kosong, kemudian bersih dari kotoran-kotoran, serta siap menerima anugerah cahaya dari Allah. Jadi kemarin saya contohkan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuai dengan wadah yang disiapkan, ya. Dan wadah itu adalah hati kita. Jika hati kita ini yang masih kosong itu 90%, ya nanti kita akan mendapatkan isi 90%. Tapi kalau ternyata hati kita itu yang kosong tinggal 10%, yang 90% sudah terisi dunia semua, maka nanti ketika Allah menurunkan anugerahnya, yang bisa masuk juga hanya 10%, karena memang tempatnya yang tersedia hanya 10%. Dan yang seperti ini itu setiap orang akan berbeda-beda, ya, berbeda-beda sesuai dengan makomnya masing-masing, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ketika al-madad turun, kemudian mendapati hati itu luas, suci dan bersih, maka al-madad itu akan memenuhi hati tadi dengan nurullah dan akan menghiasinya dengan rahasia-rahasia Allah. Artinya orang itu kemudian diberikan ilmu oleh Allah, ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Itu kalau hatinya luas dan bersih, maka Allah juga akan mengisi dengan isi yang banyak. Sebaliknya, jika ternyata hatinya telah penuh dengan urusan dunia, sehingga tidak ada tempat yang kosong untuk masuknya madad ilahiyah tadi itu, maka ya madad ilahiyah itu nggak jadi masuk, tempatnya sudah penuh, ya. Dia akan kembali ke asalnya, artinya kembali ke Allah. Maka dalam prakteknya, ya, ketika seorang hendak menuntut ilmu, itu usahakan dalam kondisi suci, punya wudhu, ya. Kemudian hatinya kosongkan dari urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Setelah itu juga harus meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya itu adalah merupakan kebenaran. Nah, kalau sudah seperti itu, baru ilmunya akan bisa masuk. Nah, ilmunya bisa masuk karena dia sudah mempersiapkan tempatnya dan siap untuk dialiri atau disaluri ilmu. Nah, jadi wadah yang harus disiapkan itu sesuai dengan apa yang akan dimasukkan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan air, ya wadahnya harus ember atau timba. Jangan sampai kita ingin mendapatkan air tapi yang kita bawa keranjang, ya nggak masuk, ya nggak masuk. Wong yang akan diberikan ini dalam bentuk air, kok dia menyiapkan tempatnya keranjang, ya nggak bisa masuk. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan madad ilahiyah, anugerah ketuhanan, dua yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Pertama yaitu zuhud, yang kedua membenarkan gurunya, atau istilahnya as-sidqu. Fazuhdu yutahayya'u lil madad. Jadi hati yang zuhud itu disiapkan untuk menerima anugerah. Di hati itu bagaikan wadahnya. Wa bisidqi yafidu alaihil madad. Sedangkan membenarkan guru atau ilmu yang dimiliki oleh gurunya itu untuk mendapatkan aliran ilmu dari guru tadi. Fakullama fadha, maka tatkala telah mengalir apa ma'ul madati, anugerah ketuhanan yang diserupakan dengan air, ghasala, maka air itu akan membasuh ausahol wahmi, kotoran-kotoran pikiran buruk yang ada di dalam hati.
Ketika ilmu dari Allah yang lewat guru tadi telah disalurkan ke dalam hatinya seorang murid, maka pikiran-pikiran buruk yang ada dalam hatinya itu akan terhapus, akan hilang. Fa idza lam yabqa lil wahmi asarun, ketika pikiran-pikiran kotor yang ada dalam hati itu sudah tidak ada bekasnya, hasolal gorku fil bahri, maka si murid tadi berhasil tenggelam dalam lautan makrifat. Itu bahasanya seperti itu. Summa fasaral amdada wa kaifiyatal istiqdadi. Berikut ini akan dijelaskan tentang makna anugerah-anugerah ketuhanan dan cara mempersiapkan diri. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan suruk wa surukul anwari ala hasabi sofail asrori. Wa surukul anwari, dan pancaran atau terangnya cahaya-cahaya itu ala hasabi sofail asrori, seukuran dengan bersihnya rahasia-rahasia yang ada dalam hati. Saya contohkan yang nyata begini ya. Ketika ada sinar, kemudian sinar itu dipancarkan ke dalam kaca, maka sinar itu akan masuk ke dalam kaca jika pertama kacanya itu tidak terhalang, artinya tidak tertutup. Kalau kacanya ditutupi kemudian disorot, ya tidak bisa masuk ke dalam kaca tadi karena terhalang oleh tutupnya. Maka tutupnya harus dibuka dulu. Nah, setelah tutupnya dibuka, ternyata kacanya itu banyak debunya, ya, banyak debunya. Maka sinar itu memang bisa masuk, tapi sinar yang tadinya cerang, benderang, begitu masuk ke dalam kaca karena kacanya banyak debunya, akhirnya menjadi redup. Ya, menjadi redup. Jadi terang dan redupnya sinar yang masuk ke dalam hati itu tergantung atau seukuran kebersihan hati. Semakin hatinya bersih, maka sinar yang masuk akan semakin terang. Tapi kalau hatinya penuh dengan debu-debu dan debunya belum dihilangkan, disorot itu ya nyala tapi redup. Nah, maka setiap orang itu ya cahayanya beda-beda. Ada yang sudah terang, ada yang agak terang, ada yang redup, ada yang cuma kelip-kelip, tapi sudah ada cahayanya, sudah lumayan. Kenapa? Karena sudah dibuka tutupnya. Nah, kalau tutupnya belum dibuka ya gelap, ya. Kalau tutupnya belum dibuka gelap. Nah, bahkan setelah dibuka tutupnya pun jika memang ada debunya, debu-debu itu juga harus dilap, dibersihkan dulu, baru nanti ketika mendapatkan pancaran cahaya itu akan tampak terang. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya. Suruku anwaril ma'arifi, cahaya sinar cahaya pengetahuan, fi ufuqi sama'il qulubi, di dalam ufuk hati yang diserupakan dengan langit, itu yakunu akan terjadi ala qadari sohwiha, seukuran dengan beningnya hati. Jadi terang dan tidaknya cahaya atau nurullah yang Allah pancarkan ke dalam hati seorang hamba itu seukuran bersih dan tidaknya hati si hamba tadi. Nah, bersih dari apa? Min sahabil asari, dari debu-debu yang diserupakan dengan mega. Wa ghai mil aghyari, dan dari kotoran-kotoran yang diserupakan dengan mendung. Wa ghainil anwari, dan tutupnya cahaya. Nah, jadi sinar cahaya mengenal Allah yang Allah pancarkan ke dalam hati seorang hamba itu akan terjadi seukuran bersih dan beningnya hati si hamba tadi. Kalau hatinya itu bening, bersih dari debu-debu, ya, dari debu-debu kotoran atau kotoran dalam bentuk debu, yaitu artinya si hamba tadi masih di dalam hatinya itu belum fokus ke Allah, masih kecampuran selain Allah. Itu sudah dibersihkan semua sehingga menjadi bening dan bersih.
kemudian tutupnya juga sudah dibuka, baru ketika cahaya itu masuk ke dalam hati akan tampak terang benderang. Fa bi qadri safaiha, maka seukuran beningnya hati, wa mahwiha, dan bersihnya hati, yakunu akan terjadi apa? Tamamu isroqi nuriha, sempurnanya cahaya, sinar cahaya Allah. Nah, jadi semakin hatinya bersih dan bening, maka sinar yang masuk juga akan sempurna. Fa idzan jalat, maka bila telah jelas an sama'il qulubi, dari hati yang diserupakan dengan langit, apa sahabul asari, mega bekas, wa ghaimul aghyari, dan mendung selain Allah. Selain Allah yang ada dalam hati itu dianggap bagaikan mendung atau mega atau awan. Asroko, maka akan memancar fiha, di dalam hati, apa nurul fana'i, cahaya ketiadaan. Fayagibu, maka akan hilang apa qalbu, hati, waruhu, dan ruh, anir rusumi, dari lukisan-lukisan. Walam yabqa, dan sudah tidak kekal, ilal hayyul qayyum, kalau tidak tersisa ilal hayyul qayyumu, kecuali Allah zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini sampai tingkatan ketika hatinya telah benar-benar bersih dan bening, kemudian kemasukan nurullah, akhirnya cahayanya memancar dengan sempurna, akhirnya sampai kemudian orang itu hilang, ya, hilang, istilahnya fana, ya. Dirinya itu sudah hilang sehingga tidak tersisa kecuali hanya Allah zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa idzan jalat anil asrori ghainul anwari asraqa fiha nurul baqai. Sebaliknya, ketika telah jelas dari cahaya, dari rahasia-rahasia dan tutup cahaya, ditutupkan lagi, asraqa fiha nurul baqa, maka akan memancar cahaya kekal. Fayafna man lam yakun wa yabqa man lam yazal. Jadi orang tadi akan menempati makom yang tertinggi dalam kajian ilmu tasawuf, yaitu makom fana dan makom bako. Jadi bergantian, kadang fana, kadang bako, kadang fako, kadang fana, begitu seterusnya. Itu makomnya para nabi, makomnya para rasul, makomnya para walinya Allah. Nah, kemudian fa'alamatu suruki hadil anwari tarkut tadbiri wal ihtiyari. Tandanya kalau orang itu hatinya sudah kemasukan nurullah adalah orang itu tidak akan memastikan atau mengandalkan usahanya. Dia juga tetap berusaha, tetap berikhtiar karena menjalani perintahnya syariat, tapi dia tidak memastikan bahwa usahanya itu pasti berhasil. Jadi itu tandanya kalau orang itu hatinya sudah kemasukan nurullah, dia tetap melakukan ikhtiar, melakukan usaha, tapi tidak memastikan bahwa ikhtiar atau usahanya itu menjadi sebab dia berhasil. Kalau toh kemudian berhasil, itu semua karena kemurahan Allah. Jadi usaha dan ikhtiarnya itu disandarkan ke Allah. Wal iktifa'u binadril wahidil qahar, dan dia cukup dengan pandangan Allah zat yang maha esa dan maha kuasa. Kama asyara ilahi biqauli, yang demikian ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, al-ghafilu idza asbaha nadhara madza yaf'alu wal aqilu yangduru madza yaf'alullahu bihi. Al-ghafilu, orang yang lalai, idza asbaha, tatkala dia memasuki waktu pagi, nadhara, maka dia akan memandang madza yaf'alu, apa yang akan dia lakukan. Di orang-orang yang lalai itu kalau dia bangun tidur di pagi hari, yang ada dalam pikirannya adalah apa yang akan dia lakukan. Jadi merasa bisa melakukan. Wal aqilu, sedangkan orang yang berakal, orang yang cerdas, itu yang dulu akan memandang madza yaf'alullahu bihi, apa yang akan Allah lakukan padanya. Jadi orang yang lalai itu memposisikan dirinya sebagai pelaku, sebagai fa'il atau subjek.
ya. Sementara orang yang berakal itu memposisikan dirinya sebagai maf'ul, sebagai objek, ya. Jadi kalau orang yang lalai ketika bangun tidur yang ada dalam pikirannya, aku hari ini mau ngapain ya? Aku hari ini mau mengerjakan apa ya? Oh, aku hari ini mau melakukan apa yang aku rencanakan kemarin, misalkan begitu. Itu orang seperti itu masih dianggap sebagai orang yang lalai. Tapi kalau orang yang berakal ketika bangun tidur itu yang terlintas dalam hatinya adalah hari ini Allah mau memperlakukan saya seperti apa. Atau hari ini Allah mau memperlakukan diriku bagaimana atau seperti apa. Jadi dia memposisikan diri bukan sebagai pelaku, tapi sebagai maf'ul, sebagai objek. Jadi dia tidak memposisikan diri sebagai orang yang bekerja, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang diperkerjakan. Nanti kaitannya itu dengan zikir la haula wala quwata illa billah, itu maksudnya. Penjelasannya begini, al-ghafilu yang dimaksud dengan orang yang lalai wal jahilu billah, yaitu orang yang bodoh yang tidak tahu kebijaksanaan Allah. Yang disebut dengan al-ghafil, orang yang lalai, lupa, itu adalah orang yang tidak tahu kebijaksanaan Allah. Walau kasura, walaupun banyak apa zikruhu, zikirnya bilisani, dengan lesannya. Sebenarnya lesannya sudah berulang-ulang menyebut Allah, tapi hatinya masih bodoh, belum tahu akan kebijaksanaan Allah. Itu masih dalam kategori al-ghafil, orang yang lalai, ya. Lesannya sudah menyebut-nyebut Allah, sudah ingat, sudah menyebut Allah, tapi hatinya belum ingat Allah. Ini zikir kelas pertama, ya. Kelas yang paling bawah, yaitu lesannya sudah menyebut-nyebut Allah, tapi hatinya belum mengingat dan belum mengenal kebijaksanaan Allah. Wal aqilu, sedangkan orang yang berakal, wal arifu billah, adalah orang yang sudah mengenal kebijaksanaan Allah, walau qalla, walaupun sedikit lahu baginya apa zikrul lisani, zikir lesannya. Kalau yang akil ini mungkin secara lahiriah zikir lesannya cuma sedikit, bisa jadi zikirnya bilisan hanya setiap selesai sholat, tapi hatinya itu setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu sadar akan maha bijaksananya Allah. Jadi zikir lesannya bisa jadi hanya sedikit, hanya setiap selesai sholat, tapi setelah sholat itu, ya, walaupun lesannya sudah tidak menyebut-nyebut Allah, hatinya selalu sadar, ya, selalu ingat dan selalu mengenal kebijaksanaan Allah. Maka orang yang seperti itu disebut orang yang berakal. Walaupun zikirnya sedikit, zikir lesannya. Lah kalau yang pertama tadi, zikir lesannya banyak tapi hatinya belum ingat ke Allah. Idzil mu'tabaru wa zikrul jinan. Karena sebenarnya yang diperhitungkan itulah zikirnya hati sebenarnya itu, ya. Tapi memang orang itu tidak bisa tiba-tiba zikir dengan hati. Tahapannya itu ya dimulai dari zikir bilisan dulu, ya. Mula-mula latihannya itu lesannya itu dibiasakan zikir dulu. Nanti lama-lama hatinya ikut ingat, ya. Lesannya menyebut, hatinya ingat. Terus nanti naik lagi, lesannya sudah tidak menyebut, itu hatinya tetap ingat. Nah, gitu, ya. Tahapan awalnya lesannya menyebut, hatinya belum ingat, ya. Terus dilakukan lama-lama naik. Ketika lesannya menyebut, hatinya sekaligus ingat. Terus lama-lama lesannya sudah tidak menyebut, hatinya tetap ingat. Nah, gitu maksudnya. Fal ghafilu, maka orang yang lalai itu nafsuhu maujudatun, dia masih dikuasai oleh nafsunya, ya. Orang yang lalai itu masih dikuasai oleh nafsunya. Wa amaluhu mamdudatun, kemudian keinginannya juga masih banyak, ya. Keinginannya masih banyak, belum fokus ke Allah, masih punya ingin ini dan seterusnya gitu, ya. Kemudian idza asbaha, ketika dia memasuki waktu pagi, nadhara, dia akan memandang madza, pada apa yaf'alu, dia berbuat binafsi, pada dirinya sendiri.
apa yang akan saya lakukan pagi ini. Ya. Fayutabiru su'unahu wa ma'aribahu bi'aqlihi wa hasadihi. Maka kemudian dia akan merencanakan, ya, memprogram tentang kegiatan-kegiatan yang akan dia lakukan demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Fahuwa nadhirun li fi'lihi, dan dia masih memandang bahwa berhasil dan tidaknya itu sangat ditentukan oleh usaha dia sendiri. Ya. Belum bersandar kepada Allah. Pokoknya kalau saya tidak kerja saya nggak makan, gitu aja. Pikirannya masih seperti itu. Ya. Dia masih mengandalkan usaha diri sendiri, merasa bisa bekerja sendiri. Mu'tamitun ala haulihi wa quwatihi, dia bersandar kepada daya dan upayanya, seakan-akan daya dan upaya ini menjadi penentu segala-galanya. Ya. Umumnya orang masih seperti itu, ya. Umumnya orang masih seperti itu. Jadi bersandarnya kepada Allah itu belum, ya. Masih bersandar pada kemampuan diri sendiri. Nah, orang seperti ini itu faidza fasaqal qada'u ma abramahu wa hatamalahu ma amalahu ghadiba wa sakhata wa hazina wa qanata. Kalau ternyata, ya, apa yang terjadi itu, ya, berdasarkan qadanya Allah berbeda dengan apa yang dia rencanakan, ya. Apa yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan, karena memang qadanya Allah tidak seperti yang diinginkan oleh orang tadi, maka orang tadi kemudian akan marah, ya, akan marah, kemudian akan murka, akan bersedih, bahkan dia puncaknya juga akan putus asa. Karena apa? Karena merasa sudah usaha secara maksimal, sudah mati-matian, ternyata hasilnya tidak memuaskan atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, saya sudah sholat duha, sudah rajin bekerja, malam juga sudah tahajud, tapi kok belum kaya, tetap miskin. Akhirnya dia marah, ya, marah, murka, sedih, bahkan puncaknya sampai putus asa. Nah, kalau sudah seperti itu, dia tidak hanya menyalahkan orang sekitarnya, Pak. Tidak hanya menyalahkan bawahnya, wah ini gara-gara karyawannya, gara-gara pembantunya, gara-gara pokoknya nyalain orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan fanaza'a rabbahu, dia akan memusuhi Tuhannya. Nah, wah ini berarti Allah itu bohong. Nah, gitu. Puncaknya sampai segitunya. Karena saking kecewanya tadi itu, ya. Karena merasa sudah ikhtiar secara maksimal, lahir batin sudah dikerahkan, ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Akhirnya dia marah, ya, memarahi diri sendiri, memarahi orang-orang di sekitarnya, bahkan memarahi Allah. Nah, kalau sudah memarahi Allah, wa asa adabahu, maka buruklah adab dia kepada Allah. Nah, dia itu cuma hamba kok malah mendikte Tuhannya, itu kan ya buruk sekali. Fala jaroma annahu yastahiqu minallahil bu'da. Maka orang seperti ini, ya, orang yang pikirannya masih seperti ini itu walaupun rajin ibadah, itu ibadahnya justru menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Ya. Kenapa? Loh, lahiriahnya sudah mau ibadah, tapi hatinya selalu protes. Nah, hatinya masih memprotes keputusan Allah, enggak ridho dengan qada qadarnya Allah, merasa dia sering gagal. Nah, orang seperti ini walaupun tekun ibadah, rajin sholat duha, rajin tahajud, rajin zikir, dia justru semakin jauh dari Allah. Nah, jadi yang sudah tekun ibadah pun tetap harus introspeksi, harus muhasabah, karena ternyata walaupun sudah tekun ibadah, kalau kemudian kita belum ridho dengan qada qadarnya Allah, maka ibadah kita menjadikan kita justru jauh dari Allah. Wa yastaujibu fi qalbil alwasatu wa taradu, dan orang tersebut hatinya selalu gelisah, ya, tidak bisa tentram, ya. Mengapa ya saya ini sudah banyak wirid tapi kok hati gelisah terus? Bukan karena wiridnya, tapi hatimu belum ridho dengan keputusan Allah, ya. Kamu masih mengandalkan usahamu sendiri, belum bersandar kepada Allah, sehingga setiap yang terjadi tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu akan menjadi marah, bersedih, ya.
putus asa, memusuhi orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai Allah pun dipersalahkan. Ya. Maka mari ya, di samping lahiriah kita tekun ibadah, ya, hati kita ini juga harus kita ajari untuk tunduk dan patuh dengan qada qadarnya Allah. Illa in hasalalahu ibahun yabun, kecuali jika orang itu kemudian bertobat kepada Allah, mendapatkan anugerah dalam bentuk bertobat, mampu memperbaiki diri, meluruskan hatinya agar selalu tunduk dan patuh pada qada qadarnya Allah, wa atamal wukuf, dan dia selalu berdiri bil babi, di depan pintunya Allah, hatta yarfa'u anhul hijabu, sampai kemudian Allah membukakan pintu tadi. Fahina idzin yaltahiqu bil ahbabi, maka ketika itu ya, dia akan bisa bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sudah tekun ibadah, kemudian sudah berikhtiar secara maksimal, kok ternyata apa yang kita inginkan belum terwujud atau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka janganlah sekali-kali kita menyalahkan Allah, ya. Janganlah sekali-kali menyalahkan Allah. Yakinlah apa yang Allah lakukan pada diri kita itu lebih baik daripada apa yang kita rencanakan, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita, ya. Jadi kalau kita selama ini pernah protes atas kebijaksanaan Allah, mulai sekarang harus bertaubat, ya. Mengapa zikir saya belum bisa menjadikan hati saya tentram? Oh, penyebabnya karena saya masih suka protes, ya. Suka protes, ya. Protes kebijaksanaan Allah. Padahal kita sudah berulang-ulang loh berzikir, raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Tapi kenyataannya, ya, ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, kita marah-marah sama Allah. Makanya kita ngaji terus itu bukan untuk siapa-siapa, untuk memperbaiki diri kita sendiri, ya. Jadi ngaji tasawuf itu tujuan utamanya itu ya memperbaiki diri sendiri. Kalau ternyata kita jadi tahu akan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, maka kemudian ada kesadaran untuk merubahnya. Jadi mari kita belajar tidak hanya tekun berzikir, tapi hati kita juga harus ridho dengan qada qadarnya Allah. Karena dalam hadis qudsi yang sering saya sampaikan, ya, barang siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, tidak sabar dengan ujianku, dan tidak ridho dengan keputusanku, silahkan keluar dari bawah langitku. Kita diusir Pak oleh Allah, tidak boleh tinggal di bawah langitnya Allah. Mau tinggal di mana? Wong semuanya ada di bawah langitnya Allah. Tidak hanya itu saja, wal yatlub robban siwaya, silahkan kamu mencari Tuhan lain selain aku, kata Allah begitu, ya. Tidak ada gunanya kamu bertuhan kepada aku. Buktinya apa? Kamu tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak mau sabar dengan ujianku, dan tidak ridho dengan keputusanku. Ya udah, jangan tinggal di bawah langitku, sana cari Tuhan lain selain aku. Itu kan luar biasa itu, ya. Kita diusir oleh Allah kalau kita tidak ridho dengan qada qadarnya Allah. Nah, mudah-mudahan melalui ngaji itu kita akan semakin sadar bahwa posisi kita itu cuma sebagai hamba. Hamba itu ya harus tunduk dan patuh dengan keputusan Tuhannya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.